Universitas Pembangunan Jaya ingin melakukan wawancara terkait perencanaan SDM di Jovi Ramen. Silakan. Kita mau mulai pertanyaan yang pertama dulu ya Kak. Boleh. Yang pertama itu bagaimana cara Kakak untuk memastikan bahwa setiap anggota timnya itu memiliki motivasi kerja yang tinggi dan tetap produktif dalam mencapai target perusahaan? Untuk itu sih Kak, kita biasanya saling menyemangati satu sama lain Kak. Terus setiap misalkan ada yang lagi ada masalah atau anak-anak lainnya lagi nggak semangat kerjanya, pasti kita kerja itu biar lebih enak tuh gimana saling komunikasinya terhadap anak-anaknya, pokoknya biar lingkungannya itu nyaman dan nggak bikin motivasi kerjanya itu menurun. Jadi kita biasanya sering-sering komunikasi satu sama lain sih Kak. Berarti itu kayak komunikasi dalam kelompok, desain bareng-bareng atau personal secara pribadi datang gitu? Semisalkan ada masalah yang bisa diselesain bareng-bareng, kita bisa bareng-bareng untuk nyelesainnya. Dan kalau ada personal, paling bisa kita bantu sih Kak. Oke, izin bertanya ya Kak. Yes. Menurut Kakak faktor apa yang paling berpengaruh terhadap kinerja karyawan di tim Kakak dan bagaimana cara menanganinya? Yang paling berpengaruh sih, paling ngaruh tuh biasanya di lingkungan kerja sih Kak. Karena kan setiap orang kan ada emosinya tersendiri dan setiap orang juga beda-beda. Jadi kita harus bisa nyesuaiin sama orang-orangnya, terus harus bisa ngertiin juga dia gimana orangnya, atau yang lain juga kan pasti berbeda-beda, jadi ya saling ngerti satu sama lain sih Kak. Berarti kita ibaratkan seperti kayak memahami setiap individu ya. Betul. Izin nanya, Ya. bagaimana kakak ini ngelakuin evaluasi terhadap kinerja karyawan agar hasilnya itu kayak adil dan objektif, itu gimana? Kebetulan kita setiap bulan tuh ada seperti briefing ya Kak. Jadi tuh setiap bulan itu di satu harinya itu kita ada pembahasan tentang penjualan, kinerjanya, dan hal-hal lainnya. Kalau ada masalah juga, biasanya kita omongin di satu hari itu dan kita cari solusinya biar masalahnya selesai. Pertanyaan selanjutnya, apa langkah kakak yang diambil ketika terjadi konflik antar anggota tim agar tetap terciptanya lingkungan yang kondusif? Tadi kakak bilang itu komunikasi. Nah, selain komunikasi itu apa ada strategi lainnya nggak sih Kak untuk menangani konflik di dalam lingkungan? Kan tadi kakak bilang juga berbeda-beda pemahamannya. Betul. Terus kepribadiannya juga beda, itu apa ada solusi lain lah secara strateginya di luar komunikasi? Untuk kami sih biasanya misalkan ada masalah dari satu orang atau dua orang itu kena masalah, jadi nanti kita kumpulin dua orang itu dan diajak ngobrol aja maunya tuh gimana, ada masalahnya kenapa, biar masalahnya itu selesai dan nggak sampai berkelanjutan lagi. Jadi kita biasanya orang-orang itu tuh disuruh ngobrol lah Kak, yang punya masalahnya itu, masalah personal satu sama lain. Seperti mediasi. Iya betul. Seperti itu sih Kak. Ada tindakan
kah, atau ada buat kerja sama timnya itu lebih kuat lagi kah, selain dari permasalahan itu? Memperkuat kerja sama tim ya, saling mengerti performa satu sama lain aja sih kak. Itu lebih ke motivasi gitu ya. Saling motivasi. Oke. Lalu bagaimana kakak menilai pentingnya pelatihan dan pengembangan bagi anggota tim dan sejauh mana hal tersebut berpengaruh pada hasil kinerja? Untuk pelatihan sih itu sangat penting sih kak, soalnya kan misalkan kita ada anak baru kan harus bisa kita ajarin apa aja yang harus dilakukan, apa aja job desk-nya. Terus misalkan komunikasinya kurang sama anak baru tuh bisa membuat operasional jadi kacau. Itu sih kak. Kira-kira berapa lama ya, kayak seperti apa latihannya itu, berapa bulan sekitar? Sekitar 1 bulan sih kak. Tapi kalau di sini tuh kayak ada apa ya, peningkatan strukturnya gitu, masih kayak promosi dari staff ke, Ada sih kak. ada demosinya gitu, demosi perpindahan ke cabang lain mungkin gitu. Cabang lain sih kebetulan kita udah nggak ada sih kak. Jadi Lebih ke promosi ya, naik jabatan. Itu dilihat dari kinerjanya juga. iya betul kak. Dari kinerjanya atau dia paham di misalkan kayak SOP-nya, SO-nya, stock of name. Tapi itu yang ngambil tindakannya berarti dari atasan. Dari atasan kak. Mungkin cukup dari kami segitu aja. Terima kasih. Terima kasih juga. banyak atas Iya, waktunya juga. sama-sama kak.